Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wa la quwata illa billah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak moderator yaitu Bapak Jamiluddin. Yang kami banggakan adik-adik kelas 7 MTSN UTBS Kudus. Mari kita lanjutkan pembelajaran ilmu falak. Nanti bisa dibuka selanjutnya di kitab halaman 2. Halaman 2 di kitabnya. Namun sebelum itu mari kita seperti biasa kirim Fatihah kepada muallif supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati jami'il muassisina fi madrasatina tasyfiqu thumma ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasnur Ahmad Fitik Saryani ghafarallahu dzunubahum wa satar uyubahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran ilmu falak kelas 7 yaitu tentang salah satu jenis kalender yang perlu kita ketahui, yaitu kalender Hijri Syamsi. Kita mungkin sedikit banyak ya perlu mengetahui apa itu kalender Hijri Syamsi. Kalender Hijri Syamsi adalah satu jenis kalender solar atau kalender yang mengacu kepada matahari atau mengacu pada pergerakan revolusi bumi terhadap matahari yang menggunakan sistem aritmatik. Aritmatik itu adalah satu sistem perhitungan yang sudah ada rumusnya. Jadi antara bulan-bulan jumlah hari dalam satu bulannya itu berurutan. Kemudian kalender Hijri Syamsi ini dipakai di negara Iran, ya, salah satu sistem kalender yang dipakai di negara Iran. Tahun Hijri Syamsi awal permulaannya adalah tahun ketika Nabi Hijrah, yaitu 621. Makanya nanti untuk menentukan atau mengkonversi tahun miladi ke tahun Hijri Syamsi ini harus dikurangi 621. Nanti akan ada keterangannya. Kemudian terkait dengan nama-nama bulan dalam kalender Hijri Syamsi. Ini adik-adik bisa dilihat di halaman 2 di kitab Syamsul Hilal. Di situ ada tabel, ya. Tabel bisa dilihat kolom kedua dari kanan. Ya, kolom kedua dari kanan. Di situ tertulis ada awal bulan awalul khoref, kemudian wasatul khoref, akhirul khoref, sampai yang terakhir adalah akhirus soif. Itu adalah nama-nama bulan dari kalender Hijri Syamsi. Nama-nama bulan ini itu berdasarkan pada musim. Musim gugur, dingin, semi, panas. Kan secara umum kalau di daerah yang iklimnya itu tidak tropis, ya, subtropis atau dingin mungkin, itu memiliki 4 musim. Kalau di Indonesia kan cuma 2, musim panas sama musim hujan. Sedangkan daerah yang ada di iklim atas atau iklim bawah ini memiliki 4 musim. Jadi dalam mengkonversi atau mengubah tanggal miladi atau Masehi, ya. Kalau secara umum kan orang-orang menyebutnya dengan Masehi yang bulannya Januari itu loh. Januari, Februari sampai Desember itu namanya Masehi. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan tahun miladi. Ya, harus dibiasakan ya mulai dari sekarang kalau kita menyebut Masehi jangan Masehi tetapi harus miladi, ya. Di sini
kalender Hijri Syamsi ini permulaannya atau dimulai pada tanggal 24 September. Jadi tanggal 1 awalul khoref, ya, bulan pertama di tahun Hijri Syamsi itu dimulai pada tanggal 24 September. Makanya nanti ketika mencari mengkonversi tahun miladi ke tahun Hijri Syamsi, ini tabelnya, di sini ada data tabel. Ini dimulai pada tanggal 24 September. Nah, di sini ada tabel jumlah hari ya untuk memudahkan kita dalam mengkonversi kalender miladi ke kalender Hijri Syamsi. Di sini ada kolom pertama dari kiri ini adalah bulan-bulan yang berkaitan dengan tahun miladi. Di sini dimulai dari 24 sampai 30 September. Ya, terus jumlah harinya ini kolom ketiga bisa dilihat di kolom ketiga 1, 2, 3. Di sini ada kolom jumlah hari pada tahun Basitoh ya. Kemudian kolom yang paling kanan di sini ada jumlah hari bulan Kabisat. Ya, masalah Basitoh Kabisat nanti lebih kita dalami di bab-bab selanjutnya. Kemudian ada lagi ini tabel jumlah hari bulan di tahun Hijri Syamsi ya, yang dimulai dari bulan awalul khoref. Di sini ya, saya bacakan sekilas. Bulan awalul khoref ini jumlah harinya di tahun Basitoh ini 30, kemudian yang Kabisat masih sama ya. Kemudian wasatul khoref juga ini di sini jumlah harinya 60, Basitoh Kabisat sama. Yang membedakan adalah yang terakhir di akhirus soif. Di sini Basitohnya adalah 365, kemudian Kabisatnya 366. Ya. Ini jadi kita mulai dari sekarang dibiasakan untuk latihan membaca tabel. Ya, membaca tabel. Bagaimana caranya mengurutkan, misalnya awal khoref ini jumlah harinya adalah 30. Awal syita jumlah harinya adalah 120 dan seterusnya. Kita harus bisa membaca tabel. Kemudian bagaimana caranya kita mengubah kalender miladi ke Hijri Syamsi. Ini ada beberapa langkah ya. Mengubah miladi ke Hijri Syamsi. Pertama, mencari tanggal dan bulannya. Mencari tanggal dan bulannya. Yang pertama, tentukan apakah tahun miladi yang kita cari itu termasuk Kabisat atau Basitoh. Cara yang paling mudah adalah menggunakan kaidah ini. Jika tahun dibagi 4 ya, jika tahun dibagi 4 ada sisanya ya, jika tahun dibagi 4 ada sisanya, maka tahun itu adalah tahun Basitoh. Saya ulangi lagi, jika tahun dibagi 4 ada sisanya, maka tahun tersebut adalah tahun Basitoh. Jika tahun dibagi 4 sisanya 0 ya, sisanya 0 kan berarti tidak ada sisanya, maka tahun itu adalah tahun Kabisat ya. Ini nanti bisa diperhatikan ya, kalau bisa dicatat. Kemudian yang kedua, cari jumlah hari pada bulan sebelumnya. Misalnya kita mencari bulan Oktober, berarti cari jumlah hari bulan sebelumnya. Kemudian tambahkan dengan angka tanggal yang dicari. Misalnya mencari tanggal 23 Oktober. Cari dulu jumlah harinya bulan September ya. Sebelumnya kan September. Kemudian dijumlahkan dengan tanggalnya. Misalnya tanggalnya 23, berarti ditambah 23. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan di prakteknya nanti. Kecuali tanggal 24 sampai 30 September ya. Kalau antara tanggal 24 sampai 30 September nanti jumlah harinya bulan sebelumnya adalah 0, kemudian tanggalnya adalah 23. Tanggal dikurangi 23. Nanti lebih jelasnya di praktikum saja. Kemudian langkah ketiga adalah hasil di atas kurangkan dengan jumlah hari bulan Hijri Syamsi yang mendekati ke bawah. Jadi nanti cocokkan jumlah hari Hijri Syamsinya. Tadi kan ada tabel ya.
jumlah hari Hijri Syamsi. Ini jumlah hari Hijri Syamsi yang mendekati di bawahnya. Jadi harus di bawahnya. Kalau sudah, kemudian hasil hasil di atas kurangkan dengan jumlah hari yang mendekati tadi. Kemudian yang keempat, hasil pengurangan menjadi tanggal, sedangkan bulan setelahnya menjadi bulan. Bulannya adalah bulan setelahnya. Baiklah. Kemudian yang selanjutnya mencari tahun. Terus tahunnya bagaimana? Tadi kan katanya ada selisih 621. Ini ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, jika soalnya atau yang dicari adalah antara 24 30 September sampai Desember, maka tahun Hijri Syamsi sama dengan tahun miladi dikurangi 621. Ya, ini rumus. Jika yang dicari adalah 24 sampai 30 September hingga bulan Desember, maka tahunnya adalah tahun miladi dikurangi 621. Kaidah kedua, jika yang dicari adalah antara Januari sampai 23 September, ya, antara Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai tanggal 23 September, maka tahun Hijri Syamsi sama dengan tahun miladi dikurangi 622. Nah, beda ya, 622. Contohnya misalnya di sini saya mempunyai soal. Misalnya ubahlah tanggal 20 Oktober 2020 menjadi Hijri Syamsi. Bagaimana caranya? Kita bahas bareng-bareng. Langkah pertama, kita harus menentukan apakah tahun yang kita cari adalah kabisat atau basitoh. Maka tahun dibagi 4, apakah ada sisanya atau tidak. 2020 ini kalau kita bagi 4, sisanya 0. Nanti bisa dicek sendiri ya, dihitung sendiri pakai porogafit. Sisanya 0, maka tahun 2020 adalah tahun kabisat. Kemudian langkah kedua, tentukan jumlah hari bulan sebelumnya. Karena yang dicari adalah Oktober, maka bulan sebelumnya adalah September. Ini kita bisa lihat di tabelnya lagi. Bulan Oktober ini terletak di sini ya, ini bisa dilihat di layar. Bulan Oktober ada di sini ya. Sebelum Oktober adalah atasnya September. September ini kita lihat jumlah harinya di tahun kabisat ada berapa? Jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya ada 7. Nah, ini tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan di di perhitungan tadi. 7. Kemudian tanggalnya adalah 20 ya tadi. Tanggalnya ada 20. Tinggal ditulis saja, kemudian jumlahkan. 7 tambah 20 sama dengan 27. Setelah itu, karena kita mengetahui jumlahnya adalah 27, kemudian kita cari jumlah hari Hijri Syamsi yang mendekati ke bawah. Kita cari jumlah hari Hijri Syamsi yang mendekati ke bawah. Kira-kira ada atau tidak? Di bawah 27 ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti hasilnya 0. Di sini kan yang paling kecil, yang Hijri Syamsi yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan, ini paling kecil adalah 30. Sedangkan 30 itu kan masih di atas 27. Maka kalau tidak ada yang paling kecil, tinggal ditulis 0. Ya, jumlah hari Hijri Syamsi ditulis 0 karena tidak ada yang paling kecil. Kemudian selanjutnya dikurangkan antara ini tadi hasil penjumlahan yang pertama dikurangkan dengan jumlah hari Hijri Syamsi. Karena ini 0 berarti 27 kurangi 0 sama dengan 27 sama. Maka hasil pengurangan ini otomatis menjadi tanggal, kemudian bulannya adalah bulan setelahnya. Karena tadi jumlah harinya adalah 0 kan berarti bulannya juga 0. Ya, setelah 0 adalah
1. Berarti bulan pertama adalah awalul kharif. Berarti 27 awalul kharif. Tanggal sama bulannya sudah ketemu. Kemudian tinggal tahunnya ya. Tahunnya kita cari. Karena tadi menurut kaidahnya kalau yang dicari adalah antara tanggal 24 September sampai Desember ya. Oktober itu kan antara 24 September sampai Desember. Ya. September Oktober kan. Makanya nanti tahunnya tinggal dikurangi 621. Tahun 2020 karena ini kan soalnya 2020. Tinggal dikurangkan 621, maka hasilnya adalah tahun 1399. Jadi ini cuma permainan hitung menghitung, jumlah menjumlah dan kurang mengurang serta pengambilan tabel ya. Maka nanti kesimpulannya adalah 20 Oktober 2020 itu bertepatan dengan tanggal 27 awalul kharif tahun 1399 Hijri Syamsi. Jadi ketika konversi ini kita harus menghitung ya, bukan cuman menebak saja, ada hitungannya. Untuk lebih memudahkan lagi, ada contoh yang kedua. Misalnya, ubahlah tanggal 30 November ya. 30 November 2021. Diubah menjadi Hijri Syamsi. Caranya bagaimana? Caranya sama. Langkah pertama kita harus menentukan apakah tahun miladi yang kita cari itu kabisat atau basitoh. Caranya dibagi 4. Di sini 2021 dibagi 4. Nanti hasilnya adalah 505, sisanya adalah 1. Nanti bisa dicek ya. Coba yang sudah menguasai Progapit bisa dicoba. Nah, Progapit itu apa ya cara Jawa nih? Cara Jawa nih gue ya. Nggak tahu kalau yang lain nyebutnya apa. Pembagian yang bersusun dulu. Itu kan sisanya 1 ya. 2021 dibagi 4 sisanya 1. Maka kalau ada sisanya tahunnya menjadi basitoh. Kemudian yang kedua, jumlah hari. Yang kita cari adalah November. Sebelum November adalah Oktober. Maka kita cari jumlah hari Oktober itu berapa? Oktober yang basitoh ya. Di sini Oktober adalah 38 ya. Kita masukkan saja. Kita masukkan 38. Kira 38, kemudian tanggalnya juga dimasukkan. Kalau sudah ketemu tanggalnya kan 30, hasilnya dijumlahkan menjadi 68. 68 ini nanti selanjutnya cari jumlah hari Hijri Syamsi yang mendekati ke bawah. Ternyata setelah kita lihat yang mendekati ke bawah angka 68 adalah 60, yaitu bulannya Wasatul Kharif. Kalau sudah dikurangi hasilnya 68 dikurangi 60 sama dengan 8. Nah, kemudian bulan setelahnya tadi kan Wasatul Kharif. Nanti kita lihat bulan setelahnya adalah Akhirul Kharif. Maka langkah terakhir mencari tahun Hijri Syamsi, tinggal dikurangkan 621, 2021 kurangi 621 sama dengan 1400. Maka kesimpulannya 30 November 2020 itu bertepatan dengan 8 Akhirul Kharif tahun 1400 Hijri Syamsi. Nanti bisa ditelaah lagi di rumah masing-masing dengan melihat catatan yang insya Allah nanti juga di-share di grup. Mungkin sekian pembahasan yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan, dari saya cukupkan. Saya kembalikan ke Pak Jamil. Baik, terima kasih kepada Bapak Auzi'ni. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir, kita dapat berjumpa di kelas ini. Kalau tidak dijelaskan secara tatap muka saya rasa kurang greget Pak. Lebih jelas itu kalau memang tatap muka. Baik, ada beberapa penanya yang mungkin akan saya pilih. Ya, ini dari Muhammad Iqbal, kelas 7H. Pak, tahun melati itu apa? Ini kayaknya bukan melati Pak ini.
miladi mungkin. Baiklah, langsung saya jawab ya. Jadi tahun miladi itu secara umum orang umum tuh menyebutnya Masehi. Ya, orang umum menyebutnya Masehi yang bulannya dimulai dari Januari. Tetapi kita harus dibiasakan supaya ada perbedaannya. Kalau menyebut tahun Masehi itu dengan tahun miladi seperti itu ya. Bukan melati ya, miladi. Baik, tahun miladi. Nah, dibiasakan ya, bukan Masehi tapi miladi Pak G. Nah, itu yang membedakan antara kita madrasah dengan yang tidak. Nah, biasanya di situ. Pak, angka kabisat apa saja? Ini dari Muhammad Iqbal kelas 7 lagi. Terus ada lagi awalu khorib niku nopo nggih? Mungkin ini yang terakhir mungkin bisa dijawab Pak Auzi ini. Tahun kabisat apa aja? Maaf, angka kabisat. Mungkin bisa disinggung sedikit. Jadi untuk ya saya jawab langsung, untuk kabisat dan basitoh itu merupakan satu istilah untuk apa namanya kalender ya. Kalau basitoh itu kan orang umum menyebutnya tahun biasa. Satu tahun miladi itu kan secara umum berjumlah 365 hari. Itu kalau biasa atau basitoh. Sedangkan untuk tahun kabisat ini ketambahan 1 hari di bulan Februari. Kan Februari kadang 28, kadang 29. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Awalul Khoref ya. Awalul Khoref itu ya untuk penamaan saja. Jadi bulan pertama di kalender Hijri Syamsi itu Awalul Khoref. Itu nama bulan. Atau musim gugur, kalau kita terjemahkan tuh musim gugur seperti itu. Nama bulan nanti bisa dilihat di kitab halaman 2. Nah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Auzi. Ini yang tanya banyak sekali, tapi saya rasa tidak bisa disampaikan satu persatu sampai selesai karena mengingat waktu yang sudah cukup mepet sekali. Pak Auzi ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa bertatap muka untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan pelajaran falak seperti itu. Terima kasih. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya yakni adalah pembiasaan ibadah yang akan disampaikan oleh